Bab 1962. Benar-benar mematahkan lengan. Karena penghinaan yang menimpa Vinolasu, jangan salahkan dirinya karena bersikap tidak sopan. Berjalan mendekat, di depan para kultivator penegak hukum yang tampak aneh ini, Erikin tiba-tiba menendang. Para pembudidaya belum bereaksi, dan Erikin sudah mendaratkan kakinya. Darenhu, yang diikat ke tanah oleh para pembudidaya, tiba-tiba menjerit, satu lengannya dipatahkan oleh kaki Erikin. Kultivator itu sedikit terkejut. Dilarang berkelahi di kota F, tetapi Erikin menendang dan mematahkan lengan Darenhu di depan mereka. Dia sangat tidak bermoral dan sangat berani. Darenhu hanya merasakan sakit yang luar biasa, ekspresinya terbangun dari kebingungan, dan dia berguling-guling di tanah karena kesakitan, berteriak lagi dan lagi. Penonton di sekitar juga terlihat bingung saat melihat adegan ini. Erikin terlalu berani, ini di depan banyak kultivator penegak hukum. Apalagi sebelumnya Darenhu pernah berbohong, mengatakan bahwa lengannya telah dipatahkan oleh Erikin, dan sekarang lengannya justru dipatahkan oleh Erikin. Mau tidak mau harus mengatakan bahwa ada karma untuk kejahatan. Kakak Zhao, kamu sudah melihatnya, orang ini memukulku, tidakkah kamu ingin segera menangkapnya? Darenhu tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, hanya menggunakan beberapa taktik, lalu lengannya dipatahkan oleh Erikin. Dia menahan rasa sakit dan menunjuk ke Erikin dan berteriak, "Diam, siapa kakakmu? Bawa dia pergi." Ekspresi kultivator yang bertanggung jawab tiba-tiba berubah, dan dia dengan berbisik memaki Darenhu. Dia memanggilnya dengan begitu akrab, tidak ada orang lain yang tahu hubungannya dengan dia. Mengenai Erikin yang menyakiti orang, jika dia menyakiti orang tanpa alasan, dia pasti akan memalingkan wajahnya. Tapi Darenhu adalah yang menipu orang, sekarang dia melampiaskan emosinya. Jika dia berani membawa Erikin pergi, para kultivator tidak akan setuju. Pada saat itu, kota F memiliki reputasi yang buruk, dan dirinya akan bernasib jelek. Apa yang terjadi? Darenhu juga tercengang. Mengapa dia tampak linglung untuk sementara waktu? Dunia telah berubah. Kelak jika masih berani mempermalukan gadis suci, aku akan mematahkan anggota tubuhmu yang lain. Darenhu tiba-tiba ketakutan oleh tatapan dingin Erikin. Pergilah. Kultivator menatap Erikin dalam-dalam, penuh ketakutan, dan kemudian langsung membawanya pergi. Kakak Zhao, mengapa kamu tidak menangkapnya? Dia menyakitiku, kalian semua juga melihatnya. Ketika dia tiba di tempat terpencil, dia melepaskan Darenhu. Darenhu mencengkeram lengannya yang sakit dan berkata dengan tidak puas, "Kamu idiot, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu telah memprovokasi seseorang yang tidak boleh diprovokasi." Kultivator bermarga Zhao mengerutkan kening dan berkata tanpa basa-basi, "Darenhu ini hanyalah seorang kultivator yang tidak memiliki partai di kota Linyu, tapi entah bagaimana dia bisa beruntung, setelah menghilang beberapa tahun, dia bertemu dengan Penatua Huo dan masuk ke partai Ji, menjadi murid partai bagian dalam partai Ji Huo." Setelah perubahan mendadak, tidak hanya kultivasinya yang naik ke fase distraksi, tetapi statusnya juga melonjak. Kota Linyu lebih dekat dengan partai Ji Huo, identitas Darenhu tentu sangat berguna. Karena dia juga ingin memenangkan hati penatua partai Ji Huo, jadi dia memandang pihak lain, membuka satu mata dan menutup satu mata, dan membiarkannya memeras beberapa koin roh. Tapi tidak menyangka bahwa Darenhu, seorang idiot ini hampir membuat dirinya mendapat masalah besar. Kakak Zhao, kamu mengatakan bahwa kultivator muda itu adalah tuan besar. Darenhu bertanya dengan linglung. Aku mengatakan kamu bodoh, kamu benar-benar bodoh. Kultivator bermarga Zhao berkata tanpa basa-basi. Kamu sampai sekarang masih tidak tahu, kamu baru saja diperdaya oleh taktik ilusi pihak lain. Coba pikirkan dengan baik-baik,
kebodohan apa yang kamu katakan? Dan orang ini tidak hanya dalam fase transendensi, tetapi di depanku, sosoknya datang dalam sekejap dan menginjak lenganmu. Kultivasinya jauh lebih tinggi dariku, setidaknya kultivasi fase transendensi tingkat 6. Tapi dia juga tidak sebaik Master Guru. Ketika Master Guru datang ke kota Linyu, jika aku melihatnya, aku harus meminta Master Guru untuk membunuhnya. Darren Hu menjadi sedikit malu dan mendengus dingin. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihatnya. Tapi ingat, ke depannya, jangan bercanda tentang gadis suci istana es Arktik lagi. Pemuda ini jelas mematahkan tanganmu karena ini, hari ini tangan yang patah, mungkin lain hari jika pihak lain mendengarnya, kamu akan mati. Darren Hu menjadi pucat, dan segera menundukkan kepalanya. Kultivator bermarga Zhao tidak banyak bicara, dan meninggalkan Darren Hu di sini lalu pergi. Pria sialan ini. Darren Hu mengutuk diam-diam, dia tidak berani membenci Vinola Su, tetapi dia merasa bahwa Eric Qin tidak begitu kuat. Jika Eric Qin sangat kuat, apakah masih perlu menggunakan taktik ilusi untuk menghadapi dirinya? Master Guru seharusnya akan berada di sini dalam beberapa hari. Saat itu aku akan menemukan cara untuk menemukan orang ini. Cui, berani mematahkan lenganku, dia harus dibunuh. Darren Hu mengutuk dengan gigi terkatup. Di sisi lain, setelah melakukan ini, Eric Qin tidak peduli dengan nanda Fu yang terlihat rumit, dan langsung pergi. Dirinya melakukan ini, karena Darren Hu mengejek Vinola Su dengan sesuka hati. Dia tidak berencana untuk memperbaiki hubungan apapun dengan nanda Fu sama sekali, dan itu tidak perlu. Keduanya ditakdirkan untuk menjalani jalannya masing-masing, dan tidak ada kemungkinan untuk menjalin hubungan yang baik. Meninggalkan kota Linyu dan kembali ke istana es Arktik. Bertanya kepada Fu Gosen dahulu, tentang pemulihan cincin Linglong. Setelah itu, Eric Qin berencana untuk kembali ke mansion dan mempelajari dengan cermat informasi tentang partai Jihuo yang diperolehnya. Bersambung. Bab 1963. Tantang penjaga es sendirian. Namun saat terbang di istana es, Eric Qin merasa suasana di istana es agak aneh saat ini. Ada beberapa kultivator di partai bagian luar istana es, dan banyak orang bergegas terbang menuju ke partai bagian dalam. Melihat dari ekspresinya, para kultivator wanita-wanita itu sangat tegang, sepertinya terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Aku baru saja keluar sebentar, apa yang terjadi? Berbalik, Eric Qin menghentikan perjalanan kembali ke mansion, menghentikan seorang kultivator wanita yang sedang terbang ke sana, dan bertanya. Letnan Qin. Mengenali Eric Qin, kultivator wanita itu menjadi heboh sejenak, lalu buru-buru menjelaskan, baru saja, seorang wakil ketua partai Jihuo tiba-tiba datang ke istana es, dan diikuti oleh beberapa kultivator muda. Para senior partai Jihuo itu pergi ke aula utama istana Penatua, tetapi salah satu dari kultivator muda itu memandang rendah pasukan es kami, dan berencana satu orang akan menantang 100 orang pasukan es. Pemimpin Wu sangat marah, dia berada tepat di atas alun-alun sekarang, dan sepertinya ada perkelahian. Satu orang menantang Ye Si Wu dan 100 orang dari mereka, sangat arogan. Eric Qin juga sedikit terkejut. Di partai Jihuo, apakah masih ada jenius seperti ini? Atau mungkin adalah konspirasi lain dari partai Jihuo? Ye Si Wu dan yang lainnya seperti muridnya sendiri, dan Eric Qin tentu saja tidak bisa mengabaikan mereka. Matanya menyipit, dia mengangguk kepada kultivator wanita itu, lalu tiba-tiba menggunakan langkah api langit, dan terbang keluar secara tiba-tiba. Di alun-alun istana es Arktik, kegelapan di sekitarnya mengelilingi ratusan orang, kebanyakan dari mereka adalah murid istana es Arktik. Pasalnya kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba, dan banyak pihak yang tidak mengetahui secara pasti mengenai hal ini. Dan di tengah alun-alun,
Reiki vertikal dan horizontal, dan raungan yang muncul tanpa henti, dan kedua belah pihak telah mulai bertarung. Di alun-alun, di salah satu platform tinggi, seorang pria muda berjubah hitam duduk di posisi tertinggi, dan ada juga seorang pria berdiri dengan hormat. Orang ini adalah pangeran kedua Huozong, sekte sihir Wuying yang berada di luar lembah. Pemuda itu dingin dan arogan, matanya tenang, dan dia menatapi pertarungan di bawah dengan penuh minat. Dan dari dua anak buah yang dibawanya, salah satunya bertugas di belakangnya, dan yang lainnya berada di alun-alun, si pria botak yang tak henti-hentinya berperang melawan pasukan es. Kedua orang ini, seperti peran Huorong dalam sekte sihir Wuying saat itu, keduanya adalah murid yang seperti peliharaan. Sekalipun mereka orang luar, mereka semua jenius, tetapi di sekte tertinggi, mereka tetap hanya abdi yang rendah hati. Meski begitu, para jenius ini tetap merasa bahagia. Karena jika bisa membahagiakan tuannya, tidak diusir selama 100 tahun, dan kemudian bisa dihargai oleh sekte sihir Wuying, dan akan dimasukkan ke dalam tembok gerbang dan menjadi murid partai bagian luar. Sama seperti Huozong, bahkan setelah 100 tahun berlatih di pintu luar, setelah kembali, dia masih bisa menggunakan kekuatan sekte untuk mengendalikan kekuatan satu pihak. Jika mengandalkan usaha sendiri, proses ini mungkin memakan waktu ribuan tahun. Tetapi selama melepaskan harga dirinya dan bersedia menjadi anjing peliharaan, maka dapat mencapai tujuan selama lebih dari 200 tahun. Ada jenius yang mencibir mereka, dan beberapa orang akan jatuh cinta pada mereka. Oleh karena itu, memanfaatkan kesempatan untuk menyenangkan tuannya, orang-orang ini akan tampil mati-matian. Contohnya sekarang, si botak ini sedang bekerja keras, berharap pangeran kedua puas dengannya, dan akhirnya bisa menjaga dirinya, setidaknya memiliki kualifikasi untuk menjadi budak selama 100 tahun. Kalaupun dihilangkan, setidaknya masih bisa seperti Huorong, menjadi jalan pintas untuk mendapatkan latihan teknik kuno. Dengan semangat seperti ini, kultivasi si botak menunjukkan pelonjakan, mengeluarkan teknik yang tangkas dan kejam. Ketika Erikin terbang ke sini, pertarungan antara kedua belah pihak telah berubah, dari kecemasan menjadi si botak yang berada di atas angin, dan mulai melawan pasukan. Hehe, hanya pernah mendengar bahwa pasukan es Istana Es Arktik sangat kuat, jika memasuki tanah ekstrim, maka akan langsung mundur. Begitu melihatnya hari ini, tidak menyangka akan mengecewakan. Sepertinya pemimpin Qin kalian, tidak terlalu memerintah, sangat sulit untuk menandingi reputasinya. Melihat pasukan es menahan nafas dingin yang dikeluarkan, si botak itu pun menunjukkan rasa bangganya. Sambil menyerang, dia terus mengejek, mengganggu mental semua orang di pasukan es. Erikin mengerutkan kening, melayang di belakang kerumunan, dan tidak langsung terbang. Setelah dilihat sekilas, kekuatan si botak ini secara impresif berada di fase transendensi tingkat ke-9, yang mendekati fase transendensi puncak, dan tingkat kultivasinya memang tidak rendah. Meskipun pasukan es berjumlah 100 orang, di antara mereka hanya Ye Siwu dan Dai Sili yang memiliki segelintir kultivator di atas tingkat fase transendensi, dan bahkan ada fase distraksi di antara mereka. Jadi meskipun dengan jumlah orang yang besar, jika lawannya cukup kuat, mereka masih tidak bisa mengandalkan jumlah orang untuk mengalahkannya. Tapi si botak bisa menang, dan Erikin mencibir. Cahaya akan terus bersinar. Tepat ketika Erikin terbang, dan ketika dia melihat semua ini, dia melihat pasukan es menunjukkan tanda-tanda kemunduran, dan si botak berteriak. Reiki seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, seperti banjir, mengalir deras ke segala arah. Setelah Reiki menghilang, itu berubah menjadi cahaya terbang, seperti meteor jatuh dari langit, bergegas menuju pasukan es yang terbentuk di tanah. Bersambung.